Halo, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daris Dava. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas konsep dasar yang sangat penting dalam pemrograman, yaitu percabangan, perulangan, array, dan function. Selain itu juga, saya akan memberikan contoh program sederhana terkait materi yang kita bahas kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas ke materinya. Yang pertama, percabangan. Apa itu percabangan? Percabangan dalam C++ digunakan untuk menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Mengapa percabangan penting? Percabangan memungkinkan program untuk bersifat dinamis dan responsif. Jenis-jenis percabangan. Yang pertama ada if-else. Percabangan if-else digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu jika kondisi yang diberikan bernilai benar, true, dan menjalankan blok kode lain jika kondisi tersebut bernilai salah, false. Yang kedua ada switch case. Percabangan switch case digunakan untuk memilih satu dari beberapa blok kode yang akan dijalankan berdasarkan nilai dari ekspresi yang diberikan. Selanjutnya di sini ada sintaks percabangan dari if, else, dan switch. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan membahasnya di contoh programnya. Lanjut saja kita ke pembahasan perulangan. Apa itu perulangan? Perulangan atau looping adalah kemampuan program untuk mengeksekusi serangkaian pernyataan secara berulang kali, selama kondisi tertentu terpenuhi. Mengapa perulangan penting? Perulangan memungkinkan kita mengulang tugas tertentu tanpa menulis kode yang sama berulang kali. Looping sangat berguna untuk memproses data, mengambil keputusan berbasis data, dan banyak lagi. Jenis-jenis perulangan. Yang pertama ada while. While tidak diketahui jumlah iterasi sebelumnya, dan perulangan terus dilakukan selama kondisi benar. Yang kedua ada for. Perulangan dengan jumlah iterasi yang sudah diketahui sebelumnya terdiri dari 3 bagian: inisialisasi, kondisi, dan pembaharuan. Selanjutnya yang terakhir ada do while. Do while ini mirip dengan while, namun blok kode akan dijalankan setidaknya satu kali, karena kondisi diperiksa setelah eksekusi blok kode. Di sini ada sintaks dari perulangan while, for, dan do while. Dilihat saja perbedaannya. Perbedaannya di sini dong. Oke, selanjutnya array. Apa itu array? Struktur data yang memungkinkan kita menyimpan sejumlah elemen data. Mengapa array penting? Array menyederhanakan manipulasi data dan membuat kode lebih terstruktur. Dengan array, kita dapat mengelola kumpulan data secara efisien. Jenis-jenis array. Yang pertama, ada array satu dimensi. Array satu dimensi adalah kumpulan elemen data yang disimpan dalam satu baris atau satu kolom. Setiap elemen diakses dengan menggunakan satu indeks. Array dua dimensi. Array dua dimensi atau matrix adalah struktur data yang menyimpan elemen data dalam dua dimensi. Biasanya dalam bentuk baris dan kolom. Elemen-elemen diakses menggunakan dua indeks. Yang ketiga ada array tiga dimensi. Array tiga dimensi menyimpan elemen dalam tiga dimensi. Umumnya diatur sebagai blok berlapis. Setiap elemen diakses menggunakan tiga indeks. Selanjutnya di sini ada sintaks dari array. Yang pertama di sini ada sintaks array satu dimensi, yang indeksnya cuma satu. Yang kedua ada array dua dimensi, indeksnya ada dua. Yang ketiga ada array tiga dimensi, indeksnya tiga. Yang membedakan array satu, dua, dan tiga dimensi itu cuma di indeksnya. Oke, selanjutnya ada function. Apa itu function? Function adalah blok kode yang dapat dipanggil oleh program untuk menjalankan tugas tertentu. Mengapa function penting?
Function membantu dalam mengorganisir dan membaca kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Dengan function, kode digunakan kembali dan dipahami dengan lebih baik. Ya, di sini ada sintaksnya. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan bahas di contoh program sederhananya. Oke, kita masuk ke contoh program sederhana. Di sini saya sudah membuat program sederhana dari percabangan if, else if, dan else. Di sini saya menggunakan variabel float, karena di sini saya akan menghitung rata-rata dari nilai UAS dan UTS. Di sini kita berikan statement masukkan nilai UTS dan nilai UAS. Di sini prosesnya hasil sama dengan A tambah B dibagi 2. Nah, di sini penggunaan dari percabangan if. Jika hasil sama dengan lebih dari 80, keluarlah kesimpulan yang ini. Begitupun juga yang dari else if hasil lebih dari sama dengan 70. Keluarlah kesimpulan yang ini. Begitu seterusnya sampai dipakai yang D. Nah, kalau yang else, jika tidak memenuhi syarat keempat ini, maka yang keluar ini. Oke, kita coba run saja. Buat nilai UTS-nya 86. Terus nilai UAS-nya 79. Nah, keluar tuh rata-rata dan IPK-nya. Coba kalau kita buat yang else-nya. Kita buat nilai UTS-nya 53. UAS-nya 44. Nah, jadi itulah penggunaan dari if, else if, dan else. Oke, kita masuk ke program percabangan yang kedua yaitu switch case. Di sini saya menggunakan variabel in yang berisikan statement 1 ayam goreng, 2 ayam bakar, 3 ayam panggang. Nah, kita menggunakan in karena akan memilih menggunakan angka. Nah, di percabangan switch itu berisikan expression. Expression itu yang pilihan ini. Nah, switch case itu kan digunakan untuk memilih satu dari beberapa blok kode yang akan dijalankan berdasarkan nilai dari ekspresi yang diberikan. Seperti misalkan kita pilih angka 1. Nah, yang keluar itu di case 1 doang. Kalau kita pilih 2, ya keluarnya yang case 2. Nah, kalau kita milih angka 4, kan nggak ada nih, cuma 1, 2, 3. Nah, yang keluar pilihan ini, pilihan tidak tersedia. Oke, kita buktikan, kita run saja langsung. Misalkan kita milih ayam panggang. Nah, yang keluar adalah kesimpulan case 3. Nah, kalau kita pilih angka 4, yang keluar adalah kesimpulan pilihan tidak tersedia. Nah, penggunaan dari switch case seperti itu, kurang lebihnya. Nah, kita masuk ke program perulangan. Yang pertama, perulangan while. Di sini saya menggunakan variabel in, karena saya akan mengulang angka dari 1 sampai 10. Di sini perulangan while, yang di dalamnya ada kondisi A kurang dari sama dengan 10. Jadi, dia akan mengulang angka dari 1 sampai 10. Kita tes saja langsung. 1, 2, 3, 5, 6, dan seterusnya sampai 10 doang. Nah, ini tergantung kita isinya aja. Misalkan kita isi 20, dia akan melakukan perulangannya sebanyak 20 kali. Nah, itulah penggunaan dari while. Oke, kita masuk ke program perulangan yang kedua yaitu for. Di sini kita masih menggunakan variabel in. Nah, di for pertama itu berisikan statement A. A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan 2, A increment A. Jadi A ini hanya mengulang sebanyak 2 kali. Nah, di for B ini statementnya berisikan B sama dengan 1, B kurang dari sama dengan 5, increment B.
Jadi B-nya mengulang sebanyak 5 kali. Nah, kita coba tes saja langsung. Ini for yang A, dan yang ini for yang B. Ini for A, for B. Ya, kurang lebihnya penggunaan dari perulangan for seperti itu. Oke, masuk ke perulangan yang ketiga, yaitu do while. Do while ini mirip dengan while, namun blok kode akan tetap dijalankan setidaknya satu kali, karena kondisi diperiksa setelah eksekusi blok kode. Jadi dijalankan dulu di sini, baru diperiksa sama while. Jadi di sini while berisikan kondisi, kondisi variabel int a zona 1, berarti dia menjalankan sebanyak 5 kali. Nah, sama kan, sama kayak while, ya dia cuma ditambahin 2 aja nih di depannya. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita masuk ke contoh program array. Di sini saya menggunakan array dua dimensi. Dua dimensi kan berisikan baris dan kolom. Di sini saya ada tiga baris. Satu, dua, tiga. Nah, kalau kolom itu kan yang dihitung yang paling banyak. Di mana kolom yang paling banyak? Yaitu di baris pertama. Ada empat. Nah, tapi kalau kita pin manggil di statement ini, ngitung barisnya bukan dari satu 2 3 lagi. Melainkan dari nol, nol, satu, dua. Nah, kalau kolom itu berarti ngitungnya sama juga dari nol. Ini nol, ini satu, ini dua, ini tiga. Nah, kalau ini juga dari nol lagi, dari nol, satu, nol, satu, nol, satu, dua. Nah, sini contohnya nih. Ini baris kedua, kolom ke satu. Nah, baris kedua berarti ini baris nol, satu, dua. Nah, baris kedua di sini, kolom ke satu. Kolom satu, nol, satu. Berarti angka 8 yang keluar. Kalau yang ini baris ke nol, kolom ke satu. Nah, ini baris ke nol. Ini kolom ke satu. Berarti nol, satu. Angka 2. Yang keluar angka 2. Kita buktikan saja. Nah, benar kan? Misalkan kita pin, contoh lagi nih. Kita pin panggil angka 6. Berarti A indeksnya yang baris satu, kolomnya satu. Kita coba run. Nah, sepertilah penggunaan dari array, menyimpan banyak data. Oke, masuk ke pemrograman yang terakhir, yaitu function. Di sini saya menggunakan dua function, yaitu function nama dan function kelas. Kegunaan function kan dapat mengorganisir dan memecah kode menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Jadi, function nama ini, void nama ini, keluarnya di in main. Itu pun juga yang void kelas, keluarnya di kelas, di in main kelas ini. Yang menghasilkan kesimpulannya. Kesimpulan nama, kesimpulan kelas. Nah, coba kita run saja langsung. Nama, kelas. Nah, di sini kan function nama, function kelas. Berarti ini in main-nya, in main dari buat manggil ininya nih. Nah, itu kegunaan function. Lebih mudah terorganisir aja sih, lebih rapi. Ya, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, oke, sekian, terima kasih.